Kami bersyukur pada hari ini kami dapat memperingati hari kemenangan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dan 40 hari sesudah itu Dikau ya Tuhan naik ke sorga menyatakan kemenangan Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Engkau, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah sekali lagi kepada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu, dan juga pakailah hamba-Mu, manusia berdosa ini yang sangat penuh dengan kelemahan. Dan berkatilah apa yang sudah dipersiapkan. Dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, serta Gembala Agung jiwa kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-1. Kita membuka dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-1. Kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Kita membaca ini secara bertanggapan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Nanti pada saat yang ayat ke-11 kita membacakan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bersama-sama, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, hari ini adalah salah satu hari yang terpenting atau salah satu hari yang paling bersejarah di dalam iman Kristen. Itu apa saudara? Yaitu hari kenaikan Yesus ke sorga. Kenapa saudara menjadi salah satu hari yang sangat penting dalam iman Kristen? Karena Yesus pernah hadir di dalam sejarah. Dan kehadirannya itu diakui oleh bukan hanya orang yang beragama Kristen dan Katolik, tetapi juga saudara diakui oleh agama Yahudi dan juga oleh agama Islam. Berapa persen saudara yang mengakui Yesus pernah hadir dalam sejarah? Penduduk dunia sekarang kira-kira 7,2 miliar manusia. Kristen sama Katolik 2,38 miliar. Islam 1,91 miliar. Dan Yahudi 24,9 juta. Jadi total saudara adalah sekitar 4,29 miliar dari 7 miliar saudara. Maka 60% orang di dunia ini mengakui bahwa Yesus itu pernah hadir di dalam sejarah. Namun demikian saudara, agama Yahudi dan agama Islam tidak mengakui yang menjadi inti atau dasar iman Kristen. Pertama adalah tentang Tuhan. Islam hanya mengakui bahwa Yesus hanya sebagai nabi dan kedudukannya bahkan lebih rendah daripada Muhammad. Dan Yahudi saudara
malah tidak mengakui sebagai nabi. Yahudi, saudara, menyebut Yesus sebagai manusia terkutuk. Wah, ini sadis sekali, saudara. Sudah tidak mengakui sebagai Tuhan, nabi pun tidak, tapi mengakui sebagai manusia terkutuk. Lalu kemudian saudara, bagaimana tentang disalibkan? Saudara, Islam tidak mengakui Yesus disalibkan. Pemahaman Islam tentang Yesus adalah, saudara, wajah Yesus ditukar dengan wajah orang lain. Sehingga kemudian saudara, yang disalib adalah bukan Yesus. Sedangkan Yesus itu ditolong oleh Tuhan dan langsung diangkat, saudara. Saya kemarin baca berita, saudara. Dan ada satu orang Kristen menjadi mualaf. Kemudian saya pengen tahu, saudara, penyebabnya. Wah, penyebabnya ternyata, terus terang aja, saudara, waktu baca-baca ini kurang jelas dan kurang tegas. Dia mulai bertanya-tanya, siapakah Yesus? Tapi tidak dapat jawaban. Lalu kalimat kedua, akhirnya dapat jawabannya itu di Al-Quran. Apa jawabannya? Ternyata Yesus itu ya tidak disalibkan. Ternyata wajah Yesus ditukar sama wajah Yudas. Jadi yang disalibkan adalah Yudas, bukan Yesus. Nah, saya dapat jawaban dari situ. Dan kemudian yang kedua, saya mendapatkan mimpi. Pada waktu bermimpi, kemudian saya ceritanya mati. Nah, sesudah mati kemudian ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Dan saya tidak bisa jawab. Dan akhirnya kemudian saya memutuskan menjadi seorang mualaf. Saudara, waktu mendengar kesaksian dia, saudara, memang orang beragama bebas, mau pilih agama pun bebas, saudara. Tapi sangat penting adalah dasar daripada dia pindah agama. Saudara, ketika kemudian orang-orang Kristen juga, waktu kemudian mereka pindah dari agama lain kepada Kristen, wah, saya paling agak males baca. Kalau kesaksiannya, saya bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya agak males, saudara. Kenapa? Karena sangat-sangat subjektif sekali. Tapi saya sangat senang sekali. Waktu kemudian kenapa saya menjadi seorang Kristen? Waktu berkata, saya adalah manusia berdosa. Dan saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dan kemudian saya harus mati. Dan kemudian upah dosa adalah mati. Dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Itu betul, saudara. Saya teringat satu orang bernama Sir James Young Simpson, seorang penemu salah satu yang terbesar dalam dunia kedokteran, namanya adalah anestesi. Saudara, kalau misalnya anestesi tidak ditemukan, wah, saudara, itu rumah sakit pasti horor, saudara. Waktu orang dioperasi teriak-teriak, orang pasti, saudara, sebelum operasi mungkin sudah mati. Kenapa? Sakit luar biasa. Dan kemudian wartawan bertanya kepada Sir James Young Simpson, apa penemuan terbesarmu? Saudara, wartawan akan berpikir, Simpson akan menjawab, anestesi, penemuan terbesar saya. Tapi ternyata, saudara, di luar dugaan wartawan, Simpson menjawab, penemuan terbesar saya adalah saya menemukan diri saya adalah manusia berdosa dan memerlukan seorang juru selamat. Saudara, ini benar, saudara. Ini sangat benar sekali, kesaksian seperti ini. Bukan melalui mimpi-mimpi. Saya juga mulai bertanya kepada yang tadi pindah itu, saudara. Kalau kamu tidak tahu siapakah Yesus, pernahkah kamu bertanya siapakah Yesus kepada orang-orang? Kalau misalnya ternyata orang-orang tidak bisa menjawab, dan kemudian akhirnya kamu dapat jawaban di sini, oh berarti semua orang itu salah. Yang benar adalah kamu kalau begitu. Saudara, dia pikir, saudara, dengan dia kasih kesaksian seperti itu, oh ternyata semua orang Kristen salah waktu mengenal Yesus, yang ternyata itu adalah tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah Yudas. Saudara, orang-orang seperti adalah orang-orang yang bagi saya, saudara, itu mohon maaf, kurang bertanggung jawab di dalam perpindahannya kepada sesuatu agama. Termasuk juga orang-orang Kristen, saudara. Kalau misalnya pindah kepada agama Kristen, saudara, harus bertanggung jawab. Bukan karena mimpi, bukan karena mendapatkan mujizat, tapi karena mengerti doktrin Kristen, mengerti iman Kristen. Sehingga kemudian akhirnya, oh ya, saya dengan sukarela, kemudian dengan teguh hati, saya kemudian menjadi orang Kristen, saudara. Dan kemudian waktu bicara tentang, saudara, yang disalib, Yahudi, saudara, itu bahkan mengakui bahwa nenek moyang mereka itulah yang menyalibkan Yesus.
Itu berbicara tentang disalibkan. Dan kemudian mengapa nenek moyang mereka itu membunuh Yesus dengan cara menyalibkannya, saudara? Semua pasti ada sebab-sebabnya. Kenapa, saudara? Karena Yesus berani mengaku sebagai Tuhan. Orang yang berani mengaku sebagai Tuhan itu sama dengan sudah menghujat Tuhan. Dan apakah hukuman terhadap orang yang menghujat Tuhan? Yaitu dihukum mati, saudara. Dan kemudian Yesus dihukum mati dengan cara disalibkan. Saudara, kalau dalam pemikiran kita harusnya, saudara, kalau orang mengaku sebagai Tuhan, saya mengambil dari apologetika C.S. Lewis, seorang mantan ateis dan kemudian seorang sastrawan yang sangat terkenal sekali yang menulis novel Narnia dan novel-novel yang lain. Dan kemudian saudara, dia berkata, jika ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, maka tinggal 4 kemungkinan. Pertama, ini orang gila. Kedua adalah orang sombong. Ketiga adalah penipu. Yang keempat, jangan-jangan memang betul-betul Tuhan. Saudara, Yesus mengaku sebagai Tuhan, mungkin dia orang gila. Mungkin dia adalah orang sombong ngaku sebagai Tuhan. Yang ketiga, dia adalah pembohong. Yang keempat, mungkin dia adalah benar-benar Tuhan, saudara. Dan kemudian C.S. Lewis, dia mengatakan, mari kita uji. Apakah Yesus betul-betul orang yang sombong? Dan ternyata saudara, kalau kita baca Alkitab, Yesus orang yang sangat rendah hati. Dia menjadi sahabat kaum papa. Dia menjadi sahabat orang-orang berdosa. Sangat rendah hati. Dan apakah Yesus adalah seorang penipu? Tidak. Dia adalah seorang yang sangat jujur sekali. Ya, dia katakan iya. Tidak, dikatakan tidak. Waktu dia melihat orang-orang para pemimpin agama berlaku munafik, orang juga tahu. Tetapi semua diam-diam, saudara. Tapi Yesus dengan jujur berkata, munafik kamu. Kamu adalah orang yang suka bermain sandiwara. Dan bahkan Yesus juga mengatakan, kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya bagus, tapi dalamnya itu bau busuk dan penuh dengan tulang belulang. Dan kemudian apakah Yesus adalah orang gila? Kalau kita perhatikan, saudara, dia punya pikiran sangat tajam luar biasa, saudara. Puluhan kali Yesus dijebak oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang Farisi, dan juga oleh orang-orang yang lain, saudara, oleh orang-orang Herodian. Tapi tidak ada satupun jebakannya, saudara, yang berhasil menjatuhkan Yesus. Semuanya kalau oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya pikiran yang sangat tajam luar biasa. Nah, jikalau orang sombong bukan, dan jikalau orang gila bukan, dan jikalau penipu bukan, maka tinggal sisa satu, yaitu apa? Dia adalah benar-benar Tuhan, saudara. Tetapi kemudian orang-orang para pemimpin agama dan mahkamah agama Sanhedrin yang berjumlah 70 orang, saudara, akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Tidak peduli, pokoknya harus dihukum mati, saudara. Memang pada dasarnya mereka sudah melakukan perencanaan untuk membunuh Yesus. Pokoknya Yesus harus mati. Entah apapun caranya, pokoknya harus mati, saudara. Plan A gagal. Mereka mempersiapkan para saksi-saksi palsu. Gagal, saudara. Maka ada plan B. Kalau plan B gagal, maka ada plan C, saudara. Dan akhirnya apa? Plan yang terakhir. Mereka tahu, saudara, Yesus pasti bisa dihukum mati gara-gara ini. Maka kemudian imam besar bertanya kepada Yesus. Jawab dengan sumpah, jawab dengan jujur, demi nama Tuhan. Apakah engkau adalah anak Allah? Saudara, sebelumnya Yesus diam, tidak mau menjawab. Ditanya pun dia diam, saudara. Tapi waktu dia ditanya itu, kemudian dia menjawab, akulah dia, I am. Saudara, pada waktu Yesus juga ditanya oleh Pilatus, Yesus diam, saudara. Tapi kemudian pada waktu Pilatus bertanya, apakah engkau adalah raja? Yesus langsung menjawab. Kenapa? Memang aku adalah raja. Tapi kerajaanku bukan kerajaan dunia ini. Kalau kerajaan dunia ini pasti tentaraku akan mendukung aku dan melawan kamu. Pasti itu. Tapi bukan dari dunia ini kerajaan aku. Saudara, pada waktu Yesus harus menjawab, dia menjawab. Pada waktu tidak perlu menjawab, dia tidak perlu menjawab. Maka kemudian akhirnya ketika imam besar mendapat jawaban itu, untuk apa lagi kita perlu bukti? Ini sudah bukti bahwa dia itu sudah menghujat Allah karena dia berani menyamakan diri sebagai Allah. Apa hukumannya? Mati, saudara. Dan kemudian Yesus dihukum mati dengan cara disalibkan.
Saudara, sebetulnya salib itu bukan cara hukuman mati di dalam agama Yahudi. Apa cara hukuman mati terhadap orang yang sudah menghujat Allah? Itu dirajam batu, saudara. Bukan dengan cara disalibkan. Itu adalah cara hukum Romawi, saudara. Menyalibkan orang waktu menghukum mati seseorang. Untuk siapa, saudara? Untuk penjahat kelas berat. Yang memberontak, yang membunuh, yang merampok, saudara. Itulah hukuman mati kepada penjahat kelas berat. Dan Yesus, saudara, itu bukan penjahat kelas berat. Ini adalah urusan agama, saudara. Bukan urusan kriminal. Dan Yesus kalau dihukum mati pun juga tidak boleh dengan cara disalibkan. Harus dengan cara dirajam batu. Tapi kemudian, saudara, kenapa dengan cara disalibkan, saudara? Orang-orang Romawi ngerti sekali, saudara. Bagaimana cara membuat orang-orang menjadi jerak dari kejahatan. Jangan merampok, jangan memberontak, jangan membunuh, saudara. Itu dengan cara disalibkan, saudara. Disalibkan di tempat yang tinggi dan disalibkan di tempat yang terbuka. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, ini loh penjahat. Waduh, dia ini jahat banget. Dan kemudian dia itu dihukum mati di tempat terbuka. Supaya orang takut, saudara. Saya pernah baca satu buku dan kemudian ada satu kalimat, membuat saya merinding, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus itu, dia tinggal di Nazaret. Dan kemudian 1 tahun sekali, saudara, dia harus ke Yerusalem. Dan kemudian, saudara, pada waktu dia ke Yerusalem, maka sering kali, saudara, dia melihat orang-orang yang disalibkan, saudara. Dan kemudian buku itu berkata, apa yang ada di dalam hati anak umur 12 tahun ini? Ketika Yesus ke Yerusalem, saudara. Apa yang ada di dalam hati anak umur 12 tahun ini bernama Yesus? Waktu melihat orang disalibkan, saudara. Kenapa? Karena Yesus pun nanti akan diperlakukan dengan cara yang sama, saudara. Yaitu disalibkan di tempat terbuka dan dipermalukan, saudara. Dan kemudian akhirnya, saudara, Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus, saudara, itu menghukum mati Yesus dengan cara disalibkan. Kenapa? Bukan karena kebenaran, tetapi karena mendapatkan tekanan dari massa. Tekanan orang banyak, saudara. Dan tekanan dari para pemimpin agama. Dan dari Sanhedrin yang sudah memutuskan hukum mati dia dengan cara disalibkan. Apalagi mereka secara serempak berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu orang banyak, saudara. Tapi betulkah itu adalah orang-orang polos, saudara? Mereka adalah orang-orang bayaran. Ini mirip seperti pengadilan Ahok. Hakim tahu dia tidak bersalah. Orang waras tahu dia tidak bersalah, saudara. Karena kalimat itu dipelintir. Ada satu kata itu dibuang sehingga berubah arti semua. Tapi karena tekanan massa, ratusan ribu orang datang berkumpul. Ini dari mana orang-orang ini, saudara? Tidak ada yang gratis, semua bayar, saudara. Jadi apa yang dilakukan orang pada zaman sekarang, itu sudah dilakukan orang pada zaman dulu. Tidak ada yang gratis, saudara, itu bayar. Dan tekanan massa itu berhasil, saudara. Dan kemudian Pilatus menyerah kepada tekanan massa, saudara. Kenapa? Karena kalau dia tidak menuruti kemauan massa, maka kemudian dia khawatir ada kerusuhan lebih besar lagi, saudara. Dan dia punya resiko, dia akan dipecat oleh Kaisar Romawi. Sebelumnya pernah beberapa kali terjadi kerusuhan besar, saudara. Di dalam Lukas pasal 13, di dalam perikop pertama, itu adalah salah satu contoh kerusuhan besar. Kenapa, saudara? Karena Pilatus itu pada waktu dia melewati tanah Yahudi, maka dia membawa patung-patung. Dan kemudian dipajang-pajang, saudara. Maka orang-orang Yahudi marah sekali. Ini adalah tanah di mana kami sudah tidak lagi menyembah kepada berhala. Sekarang kenapa kamu nekat membawa patung-patung dan diperlihatkan kepada kami? Maka terjadi kerusuhan besar, saudara. Dan kemudian akhirnya ada begitu banyak orang yang harus dibunuh. Dan kerusuhan besar. Dan kali ini, saudara, Pilatus tidak mau lagi di kerusuhan massa yang sangat besar. Kalau ada rusuh lagi, maka dia akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Romawi.
dan dia pasti akan dipecat, saudara, sebagai gubernur provinsi Yudea. Dan kemudian pertanyaannya, mengapa para pemimpin agama dan pengadilan agama menghukum mati Yesus dengan cara disalib, bukan dengan cara dirajam? Supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah orang jahat dan terkutuk, saudara. Dan juga supaya pengikut Yesus, mereka menjadi takut dan meninggalkan Yesus dan kembali kepada para pemimpin agama. Dan juga saudara, kenapa harus di tempat yang begitu terbuka, yang luas, dengan cara disalibkan, supaya nama Yesus menjadi rusak, saudara. Ini jahatnya, saudara, pemimpin agama. Saudara yang menjadi orang biasa, bersyukurlah saudara, karena berbuat jahat pun gak sejahat para pemimpin agama. Bukan cuma dulu, tapi sekarang. Bukan cuma sekarang, tapi juga dulu, saudara. Itu jahatnya luar biasa, saudara. Kalau orang beragama, pemimpin agama, kalau sudah jahat, saudara, itu jahatnya ampun-ampun, saudara. Kita pasti nggak duga, kok bisa ya merencanakan pembunuhan terhadap Yesus yang tidak bersalah, saudara. Kok bisa-bisanya? Tangan Yesus tidak pernah mengeluarkan darah. Tangan dia, saudara, itu membantu orang-orang yang kesusahan, membuat mujizat bagi orang yang memerlukan, saudara. Mulut dia adalah mulut yang bersih, yang suci. Dia tidak punya rencana aneh-aneh, saudara. Tapi kemudian para pemimpin agama itu merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Dan kemudian mereka ingin merusak nama Yesus. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus disalibkan, saudara, mereka bermaksud merusak nama Yesus. Justru di atas kayu salib itulah Yesus mendemonstrasikan kasihnya. Dan itu dilihat dan didengar oleh banyak orang, saudara. Mereka menyalibkan Yesus, biar rusak namanya. Tapi justru Yesus semakin terkenal. Kenapa? Dia mendemonstrasikan kasihnya kepada banyak orang. Bahkan dia minta kepada Bapaknya, ampunilah orang-orang yang sudah menyalibkan saya. Wah, ini pasti, saudara, membuat hati orang itu tertusuk sekali. Dia berteriak, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dia mendemonstrasikan kasihnya. Itu dilihat dan didengar oleh banyak orang, saudara. Kalau orang jahat mana bisa keluar kalimat begini? Kalau manusia terkutuk mana bisa keluar kalimat begini? Kenapa tidak keluar kalimat pembelaan? Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Tidak. Yang ada hanya kalimat doa. Bapa, ampunilah mereka. Dan yang kedua, saudara, sebaliknya, justru waktu para pemimpin agama menyalibkan Yesus, justru di atas kayu salib itulah, saudara, Yesus mengalahkan setan. Di atas kayu salib itulah Yesus meremukkan kepala ular, saudara. Sesuai dengan nubuatan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Yang berikutnya, saudara, justru di atas kayu salib itulah, saudara, keadilan dan kasih Allah itu bertemu. Keadilan dengan kasih, tidak mungkin bertemu. Sampai kapan tidak mungkin bertemu, saudara? Seperti minyak dengan air, tidak mungkin ketemu, saudara. Tidak mungkin bercampur. Kenapa? Kalau Allah itu maha kasih, dia tidak boleh menghukum. Dia tidak boleh membuat neraka. Dan jikalau maha adil, saudara, dia harus menghukum. Bagaimana mungkin yang satu tidak boleh menghukum, sedang satu harus menghukum? Itu tidak ketemu, saudara. Tapi siapa sangka, di atas kayu salib itulah keadilan Allah dan kasih Allah itu berjumpa, saudara. Allah mengasihi kita. Dan kemudian Allah harus mengadili Yesus, saudara. Saya ulang, Allah mengasihi kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah harus mengadili Yesus. Dengan cara Allah harus menghukum Yesus, saudara. Dia tidak bersalah, tapi dia harus dihukum. Kenapa, saudara? Karena demi sifat Allah yang maha adil. Dan kemudian dia mengasihi kita, saudara. Maka di atas kayu salib itu berjumpanya keadilan Allah dan kasih Allah. Kita kembali, saudara. Agama Yahudi dan agama Islam tidak mengakui yang menjadi inti iman Kristen. Yang berikutnya adalah tentang kebangkitannya dari kematian. Islam jelas tidak mengakui. Karena menurut mereka Yesus tidak mati di salib. Yesus itu diangkat langsung ke surga. Sehingga tidak ada kebangkitan. Yahudi jelas tidak mengakui, saudara.
Walaupun bukti begitu banyak. Mereka pikir apa? Bagaimana mungkin orang yang disalib adalah orang terkutuk itu bisa bangkit dari kematian? Itu tidak mungkin, saudara. Namun mengakui atau tidak mengakui kebangkitan Yesus dari kematian, saudara, Yesus betul-betul bangkit secara fisik. Saudara, murid-murid Yesus adalah saksi mata dari kebangkitannya. Berapa orang, saudara? 12? Tidak. Lebih dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, murid-murid Yesus, tidak tanggung-tanggung, saudara. 500 lebih orang, 500 lebih pasang mata itu menyaksikan Yesus benar-benar mati dan menyaksikan Yesus betul-betul bangkit, saudara. Dan bukan cuma itu, Yesus bangkit lalu kemudian dia tidak langsung ke surga, saudara. Alkitab mencatat, tadi dalam Kisah Rasul itu ada satu kalimat penting, saudara, di dalam ayatnya yang pertama. Ini adalah tulisan dari Lukas kepada Theophilus, kawannya. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Saudara, ini adalah satu saksi mata dari seseorang bernama Lukas ditujukan kepada Theophilus. Theophilus berarti adalah, Theo adalah Tuhan, Philus atau Philia berarti dikasihi, berarti orang yang dikasihi Tuhan. Dia tulis itu kepada kawannya Theophilus, saudara. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus 40 hari dia masih ada dalam dunia ini. Dia tidak langsung naik ke surga, tapi 40 hari dia masih ada di dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Untuk kemudian kita bisa melihat ada beberapa hal. Jadi saudara, murid-murid Yesus itu melihat Yesus. Ada 500 lebih pasang mata, saudara. Dan kemudian apa sih makna teologis kebangkitan Yesus, saudara? Pertama, Yesus menang atas kematian. Dan kematian tidak mampu mematikan Yesus. Di dalam buku dari John Owen, seorang Puritan abad ke-16, saudara, dia tulis bahwa kematian Kristus itu adalah untuk mematikan kematian, saudara. Kematian itu adalah untuk mematikan sang kematian. Saudara, kematian itu dipersonifikasi seperti seseorang yang punya kuasa sangat besar. Tapi justru dengan kematian Yesus, kematian ingin mematikan Yesus. Tapi saudara, justru sebaliknya, kematian Yesus justru mematikan sang kematian. Saudara, itu adalah makna dari kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Maka waktu Yesus bangkit dari kematian, itu menyatakan kemenangannya atas kematian. Saudara, 40 hari sejak Yesus bangkit dari kematian, saudara, maka tiba saatnya Yesus harus kembali ke sorga. Dan apakah yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari, saudara? Kira-kira, saudara, ada dua hal. Pertama, saudara, kita sudah baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Mari kita perhatikan satu kali lagi, saudara. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, ini menarik sekali. Saya akan bacakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tapi saudara, di dalam ayatnya yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel, saudara? Yesus ngomong kerajaan Allah. 40 hari kasih kursus tambahan kepada mereka sekalian, saudara. Tapi kemudian murid-muridnya tidak ngerti. Apa yang mereka ngerti?
kapan nih Tuhan engkau mendirikan kerajaan bagi Israel, saudara? Pendeta Sebuntong bilang, kalau saya jadi Yesus bisa muntah darah sama murid-murid saya. Capek. Kenapa? Waktu di awal-awal Yesus memberitakan Injil, saudara, dia memberitakan kerajaan Allah. 3 tahun, saudara. Ditambah kursus tambahan 40 hari ngomong tentang kerajaan Allah. Apa yang dalam otak mereka? Kerajaan Israel. Maka kata Pak Tong, kalau saya jadi Yesus bisa muntah darah, saudara. Saudara, Yesus berbicara selama 40 hari kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan puncaknya adalah, saudara, Yesus memberikan pesan atau amanat yang kita kenal sebagai namanya amanat agung. Saudara, pertama adalah Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, saudara. Kenapa Yesus bicara tentang kerajaan Allah? Kursus tambahan kepada murid-muridnya. Karena memang itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk mendirikan kerajaan Allah. Saudara, sebenarnya dunia ini, saudara, adalah suatu kerajaan di mana ada rakyatnya dan ada rajanya. Di mana ada yang diperintah dan ada yang memerintah, saudara. Dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini hanya punya satu kerajaan dan bukan banyak kerajaan. Di mana Allah sebagai rajanya yang memerintah dan manusia sebagai rakyatnya yang diperintah. Saudara, saya tadi katakan Allah sebagai rajanya. Saudara, pada waktu Allah mencipta, saudara, Alkitab mencatat, berfirmanlah Allah, jadilah maka jadi. Saudara, waktu dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah maka jadi, saudara. Kata jadilah itulah kata perintah yang berasal dari otoritas seorang raja, saudara. Kalau kita ngerti ini, wah enak loh. Kenapa ya waktu Allah ngomong jadi, kok jadi? Raja, saudara. Keinginan raja harus terjadi. Raja punya kehendak dan karena itu harus terlaksana, saudara. Dan sang raja itu berkehendak untuk mencipta dunia ini. Dan kehendaknya itu pasti akan terjadi, saudara. Lalu kemudian apa saja ciptaan dari sang raja? Saudara, ada benda mati yang tidak bisa bertumbuh, yang tidak bisa berkembang biak, misalnya batu, saudara. Dan kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang kedua, yang bertumbuh tapi tidak punya roh. Yang ketiga adalah soal makhluk hidup yang bisa bertumbuh, yang bisa bergerak, yang bisa berkembang biak, tapi tidak punya roh, yaitu binatang, saudara. Dan yang keempat adalah makhluk hidup yang bisa bertumbuh, yang bisa bergerak, yang bisa berkembang biak, tapi punya roh, saudara. Itu adalah namanya manusia. Saudara, pada mulanya ciptaan Allah itu yang menjadi raja besar. Dan manusia, saudara, itu diberi otoritas oleh Allah menjadi raja kecil, saudara. Yang memerintah semua ciptaan. Saudara, coba kita bandingkan dari Kejadian pasal 1 ayat 5 dengan Kejadian 2 ayat 19. Ini bicara soal raja besar, raja kecil, saudara. Kejadian pasal 1 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat 19. Kita membaca bersama-sama. Kejadian 1 ayat ke-5 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Allah menamai, saudara. Allah memberikan nama. Dan kemudian kita lihat Kejadian 2 ayat 19. Mari kita membaca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 19. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, apa artinya, saudara? Tuhan adalah raja besar, saudara, yang boleh memberikan nama. Dan manusia diberikan otoritas sebagai raja kecil, saudara, yang juga boleh menamai binatang-binatang yang datang kepada Adam, saudara. Saudara harus ingat juga, pada waktu Tuhan Yesus mengganti nama Petrus, saudara, atau menamai Simon bin Yunus menjadi Petrus, saudara, itu adalah otoritas Tuhan. Apa salah satu bukti Yesus adalah Tuhan? Yesus mengganti nama Simon bin Yunus itu menjadi Petrus, saudara. Di dalam perjanjian lama, Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham.
Abraham, ada kata, ada huruf H-nya saudara, adalah huruf Yahweh di situ. Saudara, kalau kita mengerti PL dan PB, bagaimana di dalam PL bahwa Tuhan itu mengganti nama orang adalah Tuhan saudara. Dan pada waktu Yesus mengganti nama orang juga adalah Tuhan saudara. Tapi kemudian sayang saudara, manusia tidak puas jadi raja kecil dan ingin menjadi raja besar saudara, seperti Allah. Dan akhirnya manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dimakan saudara. Dengan berharap menjadi raja besar, setara dengan Allah. Tapi saudara, sayang sekali, bukan jadi raja besar, tapi malah terbuang saudara. Dan bahkan saudara, yang ironis adalah apa? Kematian sekarang akan menjadi raja dan akan mematikan manusia saudara. Akibat dosa jangan main-main saudara. Siapa yang menjadi raja? Bukan manusia, tapi kematian yang menjadi raja dan akan mematikan manusia saudara. Sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mulai muncul kerajaan-kerajaan kecil saudara. Dan kemudian manusia menjadi raja-raja kecil. Bahkan raja-raja itu mengangkat dirinya menjadi dewa-dewa yang harus disembah. Saudara, kalau melihat raja-raja Firaun Mesir saudara, itu semua adalah dewa-dewa yang harus disembah. Mereka menjadi raja kecil saudara. Itulah sebabnya mengapa Allah harus mendirikan kerajaan kecil yang bernama kerajaan Israel. Supaya apa saudara? Supaya menjadi contoh, supaya menjadi model kerajaan lain. Bahwa Allah lah di sini yang menjadi raja. Tidak boleh manusia disembah sebagai raja. Mereka mengangkat diri sebagai dewa. Tidak boleh disembah sebagai dewa saudara, karena mereka bukan dewa. Maka Allah mendirikan satu kerajaan kecil bernama Israel sebagai contoh dan model bahwa di sini Allah lah yang menjadi raja saudara. Dan dari kerajaan Israel inilah akan lahir Yesus yang akan mendirikan kerajaan yang sebenarnya, itu kerajaan Allah, di mana Allah sebagai rajanya dan orang yang diselamatkan itu sebagai rakyatnya saudara. Kita boleh mengatakan kita adalah anak Allah, boleh saudara, tidak apa-apa. Tapi juga ada pengertian yang lain bahwa kita adalah rakyatnya Allah. Allah adalah raja kita. Kita diperintah dan Allah itu memerintah saudara. Maka kemudian akhirnya saudara, orang yang diselamatkan oleh Yesus bukan cuma diselamatkan, tetapi menjadi rakyatnya Yesus dan menjadi rakyatnya dari kerajaan Allah. Lalu kemudian kapan kerajaan Allah jadi saudara? Di dalam teologi reform mengatakan bahwa kerajaan Allah already but not yet. Sudah tetapi belum. Sudah ada tapi belum. Belum sampai menunggu kepada penggenapannya. Lalu apakah contoh model kerajaan Allah sekarang saudara? Itu adalah bernama gereja. Bukan cuma gereja reform saudara. Gereja-gereja itu menjadi contoh atau model kerajaan Allah. Bahwa gereja saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dan sebagai rakyat daripada kerajaan Allah yang kecil saudara. Yang menjadi contoh atau model kerajaan Allah bernama gereja. Dan sang Raja saudara, yaitu Yesus, dia bukan cuma meminta kita mengaku dia sebagai raja saudara, tapi raja itu bukan cuma ngomong, tapi dia berperang saudara. Berperang melawan iblis. Berperang saudara, secara sengit sekali. Melawan iblis untuk merebut saudara kita dari tawanan iblis saudara. Ini bukan raja yang asbun. Ini raja yang berperang saudara. Ini raja yang betul-betul berani mengorbankan nyawanya saudara. Dan bahkan dia harus mengorbankan nyawanya. Betul-betul harus mati saudara. Demi apa? Demi merebut kita yang adalah tawanan iblis. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Yesus, dia menyelamatkan kita saudara. Bukan cuma dengan omongan, tapi dengan tindakan. Dan dia saudara, dia berperang dengan sengit saudara, melawan setan. Pada waktu di Taman Getsemani saudara, itu betul-betul peperangan yang sengit luar biasa saudara. Yesus membawa murid-muridnya, 11 orang karena Yudas sudah tidak ada. Dan kemudian sesudah itu Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes.
Dan kemudian Yesus sudah membawa saudara ketiga muridnya berpisah dengan rombongan pertama saudara. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kemudian saudara, Yesus meninggalkan mereka. Berapa jaraknya? Sepelemparan batu. Saya hitung kira-kira 25 meter saudara, lempar batu. Tidak terlalu jauh. Dan kemudian Yesus mulai berdoa. Tidak lama kemudian Yesus kembali saudara kepada mereka. Dan kemudian Yesus melihat mereka. Bukan jaga-jaga saudara, lagi ngorok tidur. Yesus membangunkan mereka. Mengapa kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kenapa kemudian mereka tertidur saudara? Sebab mereka tidak tahu malam ini adalah malam peperangan rohani yang sangat sengit antara Yesus dengan setan saudara. Kita sebagai orang Kristen harus ngerti ketika ada peperangan rohani saudara, yang sangat sengit sekali, yang tidak kelihatan. Itulah perbuatan setan saudara. Pada waktu kita sekalian mulai tergoda saudara berbuat dosa, ada peperangan sengit saudara, yang tidak kelihatan. Kita anggap, sudahlah biasa-biasa. Enggak saudara. Pada malam itu saudara, pada waktu Yesus di Taman Getsemani, sedang terjadi peperangan rohani yang sangat sengit, yang tidak terlihat saudara. Yesus capek. Murid capek. Mereka tidur. Yesus tidur, tidak saudara. Kenapa? Sedang di dalam peperangan yang sangat sengit luar biasa. Saudara, itu sebabnya saudara. Yesus sudah berperang sebagai raja. Dia berperang sangat sengit sekali dan merebut kita saudara. Saya harap ya saudara kita sadar loh, bahwa kita itu dulu ditawan oleh iblis. Ditawan oleh dosa. Dan tidak mungkin bisa lepas saudara. Itu cengkramannya keras luar biasa. Kalau elang sudah cengkram saudara, tidak mungkin lepas saudara, elang. Kenapa? Karena dia cengkram keras luar biasa. Maka saudara kita harus mengerti. Ini ada sesuatu peperangan rohani yang sangat besar sekali saudara. Maka kalau kita mengerti saudara, kita mesti berlindung kepada Tuhan. Tuhan, aku sadari ada peperangan rohani yang sangat sengit sekali, yang tidak terlihat, tapi jelas dirasakan saudara. Maka kita saudara, kita mesti sadar, kita lemah dan kita mesti bergantung kepada Tuhan yang maha kuat saudara. Kenapa saudara? Karena kalau tidak, kita pasti kalah dan akan selalu kalah saudara. Maka saudara kemudian ketika orang-orang murid-murid Yesus mengajar 40 hari tentang kerajaan Allah, mereka saudara ngerti kerajaan Israel saudara. Yang pertama, Yesus bicara tentang kerajaan Allah saudara selama 40 hari. Dan kemudian saudara yang kedua adalah amanat agung. Saudara, Yesus sebelum dia kembali ke surga, dia tidak lupa memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 28, 19, 20, kita baca amanat agung, kita ulang kembali saudara. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Ini ada kata-kata cukup penting saudara. Kita baca Matius 28, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Yesus tidak lupa memberikan amanat agung kepada mereka saudara. Dari satu kalimat ini saudara, dari 12 orang, dari 1 orang ditambah 12 orang, sekarang menjadi 2,30 miliar lebih saudara. Kenapa? Karena amanat agung ini saudara. Para murid orang-orang Kristen pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, dan tak heran saudara, Kristen menjadi penganut terbesar saudara.
Maka kita mesti bersyukur kepada para misionaris-misionaris yang memberitakan Injil, bukan cuma di kota, tapi bahkan di desa, bahkan di tempat yang paling dalam. Mereka beritakan Injil, saudara. Pernah suatu ketika, Charles Darwin, dia sedang membutuhkan sesuatu teori, agar teori dia itu kemudian menjadi benar, saudara. Hipotesis menjadi benar. Bahwa dia mengatakan bahwa manusia dari kera. Lalu kemudian ini kera, ini manusia. Harus ada sesuatu, saudara, yang bukan kera dan juga bukan manusia. Maka dia pergi kasih tahu sebuah pulau. Ini loh ada. Dibilang manusia bukan, dibilang kera juga bukan. Nah, ini menjadi missing link-nya yang ketemu, saudara. Kera, manusia bukan, kera bukan. Ini manusia, saudara. Maka dia bersyukur, saya ketemu, saudara. Ini teori saya menjadi benar. Namun saudara, siapa sangka ada misionaris datang juga ke tempat itu dan memberitakan Injil ke pulau itu, saudara. Dan kemudian mereka itu mengajar manusia yang katanya manusia bukan, kera bukan, itu menyanyi, saudara. Akhirnya saudara, mereka bisa menyanyi. Dan kemudian Darwin datang lagi ke pulau itu dan kasih tahu para ilmuwan lainnya, saya sudah ketemu missing link-nya. Waktu dia datang, saudara, ke pulau itu, sayup-sayup dia mendengar suara orang menyanyi. Dia kaget, kok ada suara menyanyi ya? Karena tidak bisa menyanyi. Yang bisa menyanyi adalah manusia, saudara. Kemudian dia datang, saudara. Waktu dia terkejut. Kenapa? Orang-orang itu, saudara, yang dibilang manusia bukan, kera bukan, itu menyanyi. Ternyata itu adalah manusia, saudara. Itu bukannya kera, dan itu adalah manusia. Kita bersyukur, saudara, para misionaris mereka pergi ke tempat yang paling jauh, paling dalam. Memberitakan Injil dan juga mengubah pola hidup mereka. Mengubah dari primitif menjadi lebih beradab, saudara. Saudara, misionaris pergi ke tempat yang paling dalam, saudara. Saya pernah mendengar cerita misionaris, wah, ngeri, saudara. Ada misionaris datang ke pedalaman Afrika, dikasih makan. Ini makanan terenak, termahal. Ulat, saudara, yang ada di pohon. Ulat, jijik ini. Kalau nggak makan, susah penginjilan. Kalau makan, saya jijik. Tapi demi kasih, saya makan, saudara. Dia nikmatin, saudara. Ulat, dia nggak bisa makan ulat. Hidup-hidup. Yang lebih parah, saudara, yaitu apa? Yaitu dikasih makanan. Itu makanan terlesat, terenak, termahal, saudara. Itu makanan, saudara, berasal dari muntahannya anjing, saudara. Anjing dikasih makan, kemudian diolah oleh lambung anjing, lalu sudah diolah, kemudian dirojok-rojok lagi mulutnya, kemudian muntah lagi, saudara, itu makanan. Itu makanannya, saudara. Kalau kita, saudara, mau makan nggak, saudara? Kabur, pingsan, mau mati, saudara. Tapi misionaris demi kasih kepada suku terdalam, saudara, mereka makan makanan itu. Dan ini, saudara, tidak ada pada agama lain yang mau pergi ke tempat yang paling dalam, yang tidak terjangkau. Hanya orang Kristen, para misionaris yang mau pergi ke tempat yang paling dalam, saudara. Bukan cuma beritakan Injil, tapi mengubah paradigma mereka, mengubah budaya mereka, saudara. Dan mereka menjadi orang-orang Kristen, saudara. Saya berharap kita juga punya jiwa misionaris. Kalau kita tidak ke dalam, pedalaman Kalimantan, pedalaman Afrika, saudara, paling tidak kita punya jiwa misionaris. Untuk rumah kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, saudara. Saya terkejut kira-kira seminggu lalu, saya ada upload lagu kalau nggak salah ke Facebook, dan kemudian ada satu orang bilang, saya kenal dengan kakak bapak Yopi di Bekasi. Hah? Saya juga baru kenal di Facebook orang ini. Dan kemudian kenal dengan kakak saya. Kakak saya, enggak mungkin lah. Kenapa? Kakak saya sudah anti Kristen. Dulu dia pernah mau pukul saya pada waktu saya menjadi Kristen. Dia pernah tarik saya, seret saya dari gereja, saudara. Enggak mungkin jadi Kristen. Tapi kemudian saya tetap berbuat baik sama dia. Juga, saudara, sekarang sudah mulai lebih baik. Kemudian saya mulai sering telepon dia, ngobrol sejam, 2 jam. Ngobrol tentang pelayanan, ngobrol tentang Injil, saudara. Dan kemudian akhirnya orang itu, saya diam aja, saya nggak mau balas, saudara.
Nggak lama kemudian dia japri via Facebook Messenger. Dia kasih foto-fotonya saudara. Dan kemudian, benar ini koko saya ternyata saudara. Kemudian dia cerita bahwa ini ya kakak bapak itu sering cerita loh. Pelayanan bapak di Palembang. Dia senang sekali ceritainnya. Hah? Saya bilang apa? Iya ini kakak saya saudara. Dan ternyata benar saudara. Saya dulu berpikir, enggak mungkin dia jadi Kristen saudara, enggak mungkin. Anti Kristen. Dan siapa sangka saudara, Tuhan itu pelan-pelan merubah jiwanya dia saudara. Dari anti Kristen, sekarang sudah mulai senang dengan Kristen. Kenapa saudara? Karena Injil. Dulu dibenci, dulu dicaci maki saudara. Apa itu Kristen? Sudahlah omong kosong aja Kristen itu. Tapi siapa sangka saudara, firman itu keluar kemudian dimasukkan saudara. Tak mungkin saudara, apa yang kita dengar tak mungkin itu akan hilang saudara. Masuk melalui kuping. Dan pelan-pelan saudara, tumbuh menjadi iman. Dan pelan-pelan saudara, mulai ada iman dasar. Dan saya percaya saudara, semoga Tuhan pakai saya lagi. Beritakan Injil kepada dia. Dari yang tidak mungkin itu menjadi mungkin saudara. Mari kita punya jiwa misioneris saudara. Kalau ditolak ya sudah enggak apa-apa. Ngomong aja dulu saudara, ngomong aja dulu. Ditolak enggak apa-apa, itu biasa saudara. Maka tak heran saudara, para misionaris pergi ke sana. Dan saya harap kita punya jiwa misionaris untuk keluarga kita, rumah kita saudara, dan teman-teman kita saudara. Dan kemudian sesudah dua hal itu, Yesus bicara tentang kerajaan Allah dan amanat agung, kemudian Yesus saudara itu terangkat ke sorga. Disaksikan oleh orang banyak. Orang modern sekarang sulit terima. Tetapi murid-murid saudara juga sama saudara, pasti sulit terima. Tapi mereka menyaksikan sendiri, itu fakta di depan mereka saudara. Bahwa Yesus terangkat seperti melawan gaya gravitasi bumi dan terus terangkat saudara. Dan akhirnya ditutup oleh awan saudara. Dan kemudian Yesus kembali ke sorga. Pertanyaannya saudara, untuk apa Yesus kembali ke sorga? Pertama saudara, dia kembali kepada Bapa. Dan dicatat dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara jangan lihat secara geografi. Oh Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, maka Bapa di sebelah kiri Yesus. Bukan saudara. Itu artinya adalah Yesus itu menang perang dan disambut dan diberikan duduk di tempat sebelah kanan sebagai tempat terhormat. Yang kedua saudara, kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Karena dia mempersiapkan tempat buat kita saudara. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 23. Ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus menyediakan tempat buat kita. Saya pernah dengar khotbah dan kemudian dia mencoba untuk menjelaskan dengan lebih jelas saudara. Makin dijelaskan makin kacau. Yesus menjadikan tempat buat kita. Yesus seperti seorang developer. Menyediakan rumah buat kita. Dan kemudian kita mesti rajin penginjilan. Kalau enggak nanti Yesus nganggur di sana. Jadi supaya enggak nganggur kita mesti penginjilan. Yesus sediakan lagi tempat buat orang itu. Dalam hati sudahlah. Enggak bisa jelaskan, ya sudah enggak usah jelaskan. Makin kamu jelaskan, makin kacau bala. Masa Yesus dicap sebagai seorang developer? Maka Yesus bisa pengangguran. Itu sangat aneh sekali saudara. Tapi yang pasti Yesus menjadikan tempat buat kita saudara. Seperti apa? Saya enggak tahu. Dan kemudian yang berikutnya saudara. Ngapain Yesus kembali ke sorga saudara? Dan Yesus itu tetap saudara sebagai seorang imam besar. Yang bersyafaat buat kita saudara. Sebagai seorang imam besar yang terus mendoakan kita saudara. Maka kalau saudara gak ada yang mendoakan, gak usah kecil hati. Kenapa? Karena Yesus yang sudah kembali ke sorga, dia tetap sebagai imam besar yang terus mendoakan kita saudara.
Bersyukur nggak saudara? Kita sudah diselamatkan, sudah direbut, dia sudah berjuang, sudah berperang, dan dia masih terus mendoakan kita saudara. Maka saudara kita sebagai orang yang didoakan, mesti tahu diri, mesti sadar diri. Oh, aku didoakan oleh Yesus loh. Kenapa? Karena dia adalah sebagai imam besar saudara. Yesus terus mendoakan, sebagaimana di dunia mendoakan saudara. Pada waktu murid hendak jatuh, Petrus saudara hendak jatuh, Yesus berkata, aku telah mendoakan kamu saudara. Dan bahkan sampai sekarang pun Yesus tetap mendoakan kita saudara. Dan kemudian sesudah itu Yesus akan datang kembali saudara. Kapan? Tidak ada yang tahu. Untuk apa datang kembali saudara? Dia datang kembali bukan sebagai seorang juru selamat, tapi dia datang sebagai hakim saudara. Dia akan mengakhiri dunia ini sekaligus menggenapi kerajaan Allah. Dia akan memisahkan gandum dengan lalang. Dia akan memisahkan antara gandum dengan sekam saudara. Dia akan menggenapi seluruh kerajaan Allah. Dan dia akan pisahkan gandum dengan lalang saudara. Dalam perumpamaan gandum dengan lalang, orang zaman dulu begitu, main tebar saja saudara bibit gandum. Kemudian dia tumbuh itu gandum. Dan lalang juga tumbuh saudara. Jadi diapakan? Dipotong lalang, tidak bisa. Kenapa? Nanti kepotong gandumnya. Maka dibiarkan saja saudara. Biarkan saja, tumbuh bersama-sama. Tapi kemudian waktu besar saudara, langsung beda. Lalang akan terus tumbuh ke atas. Sedangkan gandum akan merunduk saudara. Kenapa? Karena gandum berbuah, sedangkan lalang tidak berbuah saudara. Pada waktu gandum merunduk, maka kemudian lalang itu mudah ditebas saudara. Dan Yesus akan memisahkan gandum dengan sekam saudara. Gandum ada kulitnya, ada sekamnya, akan ditampi dan kemudian sekam akan terbang karena ringan dan gandum akan jatuh saudara. Saya berharap saudara, kita semua adalah gandum, bukan lalang saudara. Di dalam gereja bukan cuma isi gandum saudara, bahkan lalang pun juga tumbuh bersama dengan gandum. Gandum akan dipisahkan dengan lalang, dan lalang akan disabit dan kemudian akan dibuang dan kemudian akan dibakar saudara. Saudara, saya akan akhiri khotbah ini saudara dengan apa saudara? Yesus bekerja paket penuh, total saudara. Dari dia mencipta, perencanaan keselamatan, sudah manusia jatuh dalam dosa, dia betul-betul datang, dia berperang saudara, kemudian dia mati, dia bangkit, dan dia ke surga, dia mendoakan kita saudara, itu paket komplit, total saudara. Apa yang diharapkan? Fair sekali saudara, kalau Yesus juga mengharap kita total menjadi orang Kristen saudara. Betul-betul total menjadi orang Kristen. Menghargai pengorbanan Yesus yang betul-betul total di dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan sampai sekarang pun Yesus tetap mendoakan kita saudara. Saudara, saya harap melalui ibadah kenaikan ini saudara, ada banyak pesan-pesan yang ditangkap. Dan juga ada banyak teguran yang harus kita terima saudara. Saya mempersiapkan semua ini tidak gampang saudara. Saya bukan Pak Tong yang hebat retorikanya. Saya bukan Charles Spurgeon yang sangat hebat, the prince of preacher. Tidak saudara. Tapi saya adalah seorang aminko yang punya tanggung jawab mempersiapkan khotbah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa saudara. Dan semoga saudara mendengarkan dan menjalankan apa yang disampaikan. Yesus naik ke surga, dia menang, kita senang, dan Yesus akan kembali. Harusnya kita senang saudara. Kenapa? Karena kedatangan Yesus kembali saudara, ini menjadi sesuatu konfirmasi dari Yesus. Dia sudah datang dulu, dia sudah pergi, dan dia akan datang kembali. Pasti saudara, itu tidak mungkin tidak. Dan seharusnya kita senang saudara.
menyambut kedatangan Dia. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan terus berbicara di dalam hati kami. Biarlah firman itu, ya Tuhan, terus tersimpan bukan cuma di otak kognitif kami, tapi bahkan sampai ke dalam hati kami yang paling dalam. Supaya kami terus bersyukur kepada Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan firman kepada kami. Kiranya Tuhan terus tolong kami. Apa yang kami dengar, Tuhan kuatkan untuk kami lakukan. Bersyukur untuk hari ini, ya Tuhan, kami boleh memperingati, bahkan merayakan kemenangan Tuhan yang naik ke sorga. Dan kami akan menantikan Kau kembali, entah kapan, tapi kami harus selalu siap ya Tuhan. Berbuah, menjadi garam dan menjadi terang bagi sekitar kami, agar dunia melihat kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus, Tuhan kami yang sudah naik ke sorga dan terus bersiap bagi kami berdoa. Amin.